Halo teman aksi hidup baik, hari ini kita akan mendengarkan kisah Ibu Sri Utami yang bertekad agar anak-anak prasejahtera bisa mendapatkan akses pendidikan usia dini. Sebelum mendengarkan ceritanya, mari kita simak video berikut ini. Akses pendidikan usia dini bagi anak-anak tidak mampu seringkali terlewat, seperti yang diperhatikan oleh Bunda Sri Utami. Di tahun 1997 silam, Ibu Sri menjabat sebagai Ketua RW di Manggarai dan terlibat aktif di Posyandu. Beliau mencarikan dana operasional hingga Posyandu berkembang pesat. Kala itu, beliau melihat banyak anak yang membutuhkan pendidikan. Sudah masuk usia sekolah, namun tak dapat sekolah karena terhalang biaya. Bu Sri berinisiatif mendirikan PAUD Mawar 01 dan mengajak anak-anak yang sering bertemu dengannya di Posyandu. Sebagai inisiator, Bu Sri membuka kesempatan bagi siapapun yang ingin menjadi donatur dan berperan dalam pendidikan usia dini. Tantangan buat saya adalah saat saya melihat seorang ibu dengan 2 orang anak. Dia buruh cuci. Pada saat pandemi, suaminya ditinggalkan, keluarga itu ditinggalkan. Jadi ibu itu dengan kerja keras menghidupkan anak yang masih balita. Usia 4 tahun dan 6 tahun. Butuh selain makan, juga pendidikan. Saya melihat anak itu membantu ibunya mencari gelas yang disampaikan. Itu tantangan saya. Dia harus belajar, dia harus merubah nasib supaya tidak seperti orang tuanya. Saya melihat sosok Bunda Tuti itu, dia mengayomi kami semua. Dia, ini dari hati saya ya, dia seperti ibu yang mau membela anaknya yang tersesat. Jadi di sini pun banyak guru-guru yang ya cuma ada lulusan SMP, itu semuanya diajarkan sama Bunda Tuti. Kami dibantu untuk ikut seminar, jadi supaya kami siap untuk mengajar anak-anak PAUD, karena anak-anak PAUD sekarang kan hebat-hebat, mereka cara bertanyanya juga bagus-bagus. Selain memberikan pendidikan gratis untuk anak tidak mampu, Bunda Sri membina para orang tua untuk menanam tanaman obat keluarga dan memanfaatkan hasilnya. Ibu Sri mengatakan, anak-anak, siapapun dan bagaimanapun kondisinya harus bisa menikmati pendidikan dan menjadi pribadi yang lebih baik. Beliau juga berharap kelak akan ada banyak orang yang mau bergerak memajukan pendidikan, meneruskan langkahnya. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa ada cerita Ibu. Ya. Ngurusin PAUD ya Bu ya? Iya Bu, dari 2009 sampai saat ini ya. Jadi alhamdulillah saya diamanahin di wilayah untuk mengurus anak-anak, khususnya untuk keluarga prasejahtera. Jadi awal-awalnya itu tahun 2009 dari Posyandu, anak-anak Posyandu dari keluarga prasejahtera ingin melanjutkan ke TK, tapi terkendala dengan biaya. Lalu dari wilayah mengusulkan, ayo kita membuat PAUD gitu. Dan pengelolanya kalau bisa
Bu Tuti gitu maksud saya. Kemudian karena pada waktu sebelum mendirikan PAUD, saya ditugaskan oleh wilayah menjadi ketua Posyandu selama 11 tahun. Ketua Posyandu itu ketua satu Posyandu atau bagaimana? Di wilayah RW waktu itu tahun 1997 itu masih satu Posyandu, Bu. Di wilayah RW 01. Dan akhirnya wilayah sepakat untuk mendirikan PAUD. Dan setelah saya selesai menjadi, karena regenerasi ya Bu ya, tidak menjadi Posyandu lagi, saya diminta untuk mengelola PAUD. Dan PAUD itu didirikan tahun 2009, diresmikan oleh kelurahan untuk PAUD RW. Alhamdulillah karena waktu itu PAUD-nya lokasinya masih numpang di kantor RW dan anak-anak Posyandu yang ingin melanjutkan ke PAUD itu jumlahnya banyak. Jadi masyarakat dan pengurus RW minta supaya bisa nggak pindah ke tempat yang lebih luas. Pada saat itu ada 90 anak. Tapi begitu PAUD karena jumlahnya banyak. Waktu itu memang Posyandu belum ada tempat untuk biasanya kita pengobatan, vitamin A segala itu di garasi rumah. Nah, seiring berjalannya waktu karena tempat kantor RW untuk belajar kurang memadai, akhirnya izin untuk memakai rumah tempat tinggal. Alhamdulillah selama 6 tahun dari 2009 sampai 2015 itu PAUD Mawar 01 sama Posyandu juga Posyandu Mawar 01, maksudnya RW 01. Itu bertempat dan belajarnya di wilayah di rumah kami. Dengan melayani anak usia 34 akhirnya Bu. 34, 45, 56. Jadi ada 3 kelompok. Nah, kami layani alhamdulillah selama 6 tahun. Tetapi karena ini kan rumah keluarga. Jadi tidak mungkin bisa terus saja lanjut di situ. Jadi akhirnya kami harus pindah. Disinilah yang membuat saya harus putar otak, pindahnya kemana? Gitu. Alhamdulillah, kebetulan mertua saya waktu itu pernah mendirikan koperasi. Tetapi setelah beliau wafat semua, bangunan itu terbengkelai. Saya harus merenov tempat seperti itu. Kita ketemu dengan Kak Danang almarhum. Saya undang Kak Danang untuk parenting di wilayah Manggarai. Kak Danang Sasongko. Ya. Saya undang beliau, terus saya katakan kepada beliau, Kak, nanti anak-anak PAUD saya nih ya, yang jumlahnya sekitar 80-90, pindah nih Kak ke sini. Saya tunjuk tempat yang sekarang ini. Wah, ini bahaya buat anak-anak. Nanti saya cari teman-teman yang peduli dengan bisa merenov tempat ini. Alhamdulillah kami bertemu dengan komunitas cerdaskan anak. Komunitas cerdaskan anak yang tergabung dari alumni Fakultas Hukum UI. Dan diantaranya ada dari anak-anak SMA 8 juga. Mereka sepakat merenov tempat yang tadinya tidak layak menjadi layak. Tidak itu saja, selain dari renov pembangunan, mereka juga melatih. Kita kan dari yang mengajar ini kan dari PKK semua. Tidak ada basic pendidikan. Tidak ada sarjana pendidikan. Niatnya hanya pertama sayang anak, peduli, tidak memikirkan dapat apa, yang penting kita ibadah. Disitulah
komunitas cerdaskan anak melatih, membimbing teman-teman untuk basicnya apa sih untuk mendidik. Dan seiring berjalannya waktu, tahun 2019 kita mau bikin PAUD yang gratis. Kalau emang PAUD yang Mawar ini memang ada bulanannya tapi nggak banyak, cukup 50.000 sebulan. Itu untuk mengcover seperti alat tulis, alat-alat untuk mereka belajar. Tapi yang ini 2019 benar-benar pure PAUD yang tidak, anak-anak tidak boleh dikenakan biaya sama sekali. Tapi gurunya yang cari murid. Cari muridnya itu karena memang di wilayah kami itu banyak anak-anak pemulung yang tinggalnya di gerobak, yang identitasnya juga nggak jelas. Tapi mereka kartu keluarga. Iya, ada yang punya, ada yang tidak, Bu. Jadi itu yang kita rekrut. Dasar intinya hanya yang penting punya kemauan, tekun, dan ibunya mau bimbing. Itu aja. Semua fasilitas seperti APE, di sini ada APE. Nah, ini yang kayak begini kita berikan, kita bagikan semua, Bu. APE, huruf-huruf untuk flashcardnya. Jadi ada modal untuk mereka di rumah ngapain begitu. Jadi ada 2 PAUD yang akhirnya saya kelola. Berarti sekarang ada 2 PAUD ya? Iya, yang satu PAUD yang lama, yang 2009, yang 2019 adalah PAUD yang benar-benar anak-anak yang. Jadi dua-duanya tetap berjalan. Berjalan, gitu. Di satu gedung juga yang saya kelola. Jadi saya baginya waktu sebelum pandemi, yang PAUD Mawarnya pagi, terus yang PAUD Mawar pemulung itu siang. Gitu. Jadi karena mereka juga biasanya mereka pagi bantu orang tuanya, ya loper koran, bantuin, terus ada yang jadi juru parkir, ada yang jadi mungut gelas-gelas itu ya, untuk bantuin orang tuanya mulung gitu. Nah, kan ini ada PAUD yang tadi PAUD Mawar 1 katakan ya, dengan PAUD yang 2019 yang anak-anak yang tinggalnya di gerobak gitu ya. Itu ada berapa banyak ya, Bun? Itu ada sekitar 30-an. 30-an. Itu kan kalau gambaran saya ya. Tadi kan Ibu cerita pokoknya semua semangat, semua ini. Ini anak yang biasa ikut pagi sama bapak ibunya, terus ada tinggalnya di gerobak. Terus tiba-tiba Ibu ajak nih masuk ke kelas. Ibu ajarin, itu enggak ada hambatan sendiri atau ada keunikan sendiri dari anak-anak yang seperti itu. Kalau gambaran saya sih enggak mudah ya gitu ya, tapi kayaknya saya enggak lihat cerita Ibu susah tadi gitu. Sama aja antara anak-anak tadi yang Mawar 1 dengan yang ini gitu. Ibu bisa ceritakan sama kami bahwa tantangan apa sih yang Ibu dapat gitu dari anak-anak tadi, katakan anak-anak yang tinggalnya di gerobak, pasti karakter dan kebiasaannya kan beda ya Bu. Betul. Sama kemauan sekolah dan lain-lain. Ya, monggo Bu. Terima kasih Bu. Jadi memang itu memang tantangan buat saya, tantangan dan seni buat saya, karena anak itu tidak pernah melihat tempat luas, duduk manis di meja, di kursi dan ada meja. Yang ada meja diinjak, lari dia di meja. Yang ada dia teriak-teriak. Di situ yang ada batu, dia lempar ke teman yang tidak suka. Itu tantangan buat saya. Prinsipnya tidak boleh marah. Kita marah, tapi kita menyayangi mereka karena mereka kaget dengan suasana yang semuanya ada. Memang saya tidak membedakan antara yang Mawar 1 maupun yang Mawar 2. Semuanya fasilitas sama. Tapi memang prakteknya yang ini kaget. Nah, untuk kekagetan itu saya selalu, kalau anak yang tidak bisa diam, saya peluk. Saya kasih tahu, pertama pelukannya
kenceng. Kan dia berontak, dia lari di atas meja. Saya tangkap, set, saya kasih tahu, meja itu buat nulis, bukan buat tempat lari-lari. Nanti kalau kamu lari-lari, nulisnya nggak bisa di situ. Berontak tapi tetap kenceng. Sampai dia lemes kan namanya anak. Nah itu tantangan saya. Sampai akhirnya dia mengerti maksud pembicaraan bahwa itu ada batasan. Batasan anak belajar itu tertib. Bisa tertib di lingkaran di bawah karpet atau tertib duduk manis dengan mengerjakan soal, mengerjakan gambar dan lain sebagainya itu. Jadi bukan buat diinjak-injak. Setelah dia paham, mungkin memang agak lama Bu. Lama-lama kendor ininya, karena dia juga capek kan, nangis karena berontak, dia nggak terima dengan dekapan, tapi tetap saya mengeluarkannya dengan kalimat-kalimat yang lembut supaya anak itu tahu kalau ibu guru nggak marah, cuma memberitahu. Jadi itu saya beritahu kepada orang tuanya bahwa berikanlah pemahaman dengan kalimat-kalimat yang tidak kasar, kalimat-kalimat yang bagus. Karena dengan ibu marah, anak sekecil itu takut, tidak, dalam hati mereka berontak. Nanti makin lama ibu makin sulit. Jadi itu yang saya terus terang beritahukan ke orang tuanya bahwa mengajar anak yang seperti tidak terkendali itu harus tegas tapi tidak sambil dengan kekerasan, apalagi dengan tangan. Itu tidak bisa. Saya sering mengatakan itu karena memang tantangan-tantangan yang anak-anak seperti mereka memang kerap saya temukan. Batu dipegang, siap-siap mau dilempar ke temannya. Jadi alhamdulillah dengan pengertian yang saya berikan terus, tapi harus continue Bu. Saat sebelum pandemi sering saya menghadapi itu dan sering saya lakukan itu ke anak-anak. Ada yang sampai luka nggak? Alhamdulillah tidak. Paling jatuh sendiri. Yeah. Kita juga ada UKS-nya. Yeah. Mendidik itu kan nggak semudah yang diceritakan gitu. Tapi saya lihat ibu lebih bisa mendidik nih tadi cara ibu mempraktekkan di lapangan sampai ibu punya mulai dari Bu RW sampai dari 2000. Jadi sepertinya ibu kok nggak pernah berhenti ya dengan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya kalau orang lain lihat kayak capek Bu, dari Bu RW itu kan capek gitu ya, terus pindah lagi, sudah selesai ambil lagi anak-anak yang ingin ibu gratiskan gitu. Apa sih Bu yang bikin ibu nggak capek-capek? Jadi rasa bersyukur itu yang membuat saya nggak boleh capek. Anak saya alhamdulillah sudah berhasil semua. Yang lainnya juga seperti itu. Kalau bisa anak-anak yang lainnya juga begitu. Karena kami sendiri senang melihat orang lain itu senang gitu. Saya berpikir kalau kita membantu, kita nggak boleh setengah-setengah. Kalau kita sudah diamanahin untuk mendidik, apalagi mendidik anak ya Bu, itu tanggung jawabnya besar sekali. Membangun karakter anak yang dari istilahnya yang dari gerobak yang nggak tahu etika, itu kan sulit sekali. Itu tantangan dan itu saya punya tekad. Allah yang menunjuk saya untuk terjun ke tempat-tempat seperti ini. Saya harus laksanakan. Itu tekad saya cuma itu aja Bu. Jadi tidak berpikir dapat apa ya, tidak. Saya hanya berpikir supaya anak ini lebih baik, lebih etika, lebih bermoral. Karena kalau mamanya anak-anak yang tidak mengenal pendidikan, terus di lingkungan keras, mereka kan pasti jadi orang keras kan. Nanti kalau mamanya mereka sudah usia SD, SMP, di Manggarai kan daerah-daerah tawuran. Nah, saya sedikit-sedikit membangun anak-anak. Alhamdulillah anak-anak Karang Taruna itu juga dekat sama kita. Gitu. Jadi mereka waktu masih kecil-kecil sudah saya ajak, kita ngadain bakso yuk, kita ngadain ini yuk gitu. Mereka senang sekali Bu. Jadi dari situ
saya melatih anak-anak muda juga untuk ayo kita berempati kepada orang-orang yang perlu bantuan. Sekarang anak-anak ibu ada yang ikut membantu ibu atau di bidang sendiri? Membantu dari belakang ya. Oh, dari belakang. Terutama masalah finance-nya anak Finance-nya. saya yang bantu. Masalah dana. Jadi kalau mamanya pautnya kurang ya sudah. Jadi ini sebenarnya ibu tuh ngerokok kantong terus Iya, ngerokok kantong. Tapi ada terus Bu isi. Iya. Masuk lagi. Insyaallah. Alhamdulillah. Soalnya saya lihat Ibu, saya nggak tahu banyak juga sih Bunda yang di Manggarai ya, tapi saya juga pernah di SMA 8 Bunda. Jadi saya tahu banget daerah yang Ibu ceritain itu memang daerah yang padat, terus karakternya keras ya. Bu Sri, saya masih penasaran. Tadi Bu Sri sih udah banyak cerita juga gitu ya. Dari motivasi dan kenapa melakukannya. Cuma saya masih penasaran tahun 2019 apa sih yang membuat Ibu akhirnya ya udah deh kita buka PAUD yang bebas biaya dan khusus untuk anak-anak pemulung. Apa waktu itu pendorongnya Bu yang pada akhirnya memutuskan untuk ayo kita mulai deh gitu loh, sambil cari jemput bola lagi ya, harus nyari anak-anaknya gitu loh, bukan anak-anaknya yang udah siap gitu loh. Apa sih Bu saat itu yang akhirnya memutuskan untuk nambah kerjaan yang lebih susah lagi gitu? Saya tertariknya karena ini Bu, ada anak lagi hujan-hujan, anak masih kecil, dia disuruh jualan koran di tengah jalan, ditinggal sama orang tuanya mojok. Dia suruh jualan koran dalam kondisi hujan. Terus saya sama teman saya tanya, saya datengin, kamu kenapa kau hujan-hujanan? Disuruh jualan koran. Nah gitu. Di situ langsung saya ternyata banyak di Manggarai yang seperti itu. Yang jualan koran, yang anaknya mungut-mungutin tempat sampah, itu ternyata banyak. Sekarang juga banyak Bu di pinggir-pinggir trotoar itu. Iya, betul. Jadi, aduh nih anak-anak, apa yang mereka tuh kan zamannya mereka lagi senang bermain. Kenapa mereka dalam kondisi seperti ini harus bekerja? Dari situ terus saya tanya sama teman, kita bikin ini yuk, kita bikin PAUD yang tidak berbayar. Tapi bukan sama teman-teman pengajar ya Bu. Kalau teman-teman pengajar itu memang terbatas ya kondisinya, kami tahu. Jadi teman-teman seperti alumni-alumni dari Fakultas Hukum, dari anak-anak SMA 8. Tergeraklah mereka. Ayo, saya siap. Nah, dari siap itu harus konsekuen kan? Kalau kita mengadakan kegiatan PAUD nggak cuma setahun 2 tahun, itu terus sampai PAUD-nya memang kalau nggak ada, tapi harus continue, sanggup sebulannya. Teman-teman alhamdulillah Bu, sanggup teman-teman dari alumni tiap bulan mereka patungan. Nah dari situlah kita baru berani. Terima kasih banyak ya. Iya, sama-sama. Bunda Eyang, mudah-mudahan Bunda Eyang terus sehat, bisa terus ngurusin anak-anak jalanan untuk belajar. Dan mudah-mudahan salah satu atau salah banyak dari mereka itu kemudian bisa berhasil dan meneruskan amalnya Ibu. Insyaallah. Jadilah jarum dan benang. Itu pesan utama dari Ibu Sri Utami. Yang artinya kita harus mengambil tanggung jawab jika melihat permasalahan yang ada di lingkungan kita. Semoga cerita beliau bisa menjadi pembelajaran dan inspirasi bagi kita semua untuk terus melakukan aksi hidup baik bagi sekitar. Demikian cerita kita hari ini. Nantikan episode Gelar Bicara Ibu-Ibu Kota berikutnya. Didukung oleh PT Paragon Technology and Innovation, Rumah Kebaya Vilga, Batik Marunda, Batik Betawi Shop,
Rumah Betawi, Batik Eni. Media pendukung 90,4 Cosmopolitan FM, Taai TV, Dream.co.id, Femina, Indonesian Times, 89,6 FM iRadio, Jak TV, Her World, Media Indonesia, Scarf Media, Tribunnews.com, 106,6 FM V Radio, Why People Radio, Women's Obsession. Komunitas pendukung Baca Jakarta, Asosiasi Mahasiswa Belajar Indonesia, Bu Ibu Baca Buku Book Club, Belajar Seutuhnya, Bersama Mama, Fun Garden Literacy, Jakarta Sekolah Kolaborasi, Ruang Aksara Pengetahuan, Plus Jakarta, semua murid, semua guru.